Apakah takdir bisa berubah? Apa itu takdir? Apa itu qada? Apa itu qadar? Kalau memang semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum kita lahir, untuk apa kita beribadah? Untuk apa kita berdoa? Untuk apa kita bekerja? Sudah tertulis si fulan kaya atau miskin. Untuk apa bekerja? Sudah tertulis si fulan orang baik atau orang fasik. Untuk apa beribadah? Sudah tertulis si fulan akan punya rumah atau tidak. Untuk apa berdoa punya rumah? Pasti salah satu pertanyaan dari ini pernah muncul di benak jamaah. Dan kemungkinan besar belum ada jawabannya. Hampir setiap minggu syabab ada minimal 10 DM nanya soal takdir, nanya soal qada, nanya soal qadar. Makanya insyaAllah dalam kajian hari ini Al-Faqir akan menjawab semua pertanyaan ini. Baik syabab, seperti yang syabab ketahui bahwa bidang ana adalah ilmu agama, bahasa Arab dan bahasa Indonesia juga. Dan alhamdulillah ana sempat bekerja sebagai guru. Dan semakin lama ana bekerja sebagai guru, tiba-tiba ada keterampilan unik yang muncul di diri saya. Ana sendiri tidak terbayang kalau ana suatu hari bisa punya keterampilan ini. Ana sudah bisa prediksi nilai muridku kalau ana buat ujian. Dan 90% apa yang ana prediksi ini sudah benar. Murid A nilainya 90, ternyata 90. Murid B nilainya 70, ternyata 70. Karena ana sudah memahami karakter setiap murid, apa kelebihannya dan apa kekurangannya. Dan murid yang mana yang bisa menjawab pertanyaan yang mana. Pasti para guru paham apa yang ana cerita. Tetapi pertanyaannya syabab, dan mulai fokus karena kajian hari ini butuh konsentrasi, jadi cuci muka kalau mulai ngantuk. Ana prediksi nilai murid, dan apa yang ana prediksi itu hampir benar setiap kali. Tetapi pertanyaannya, apakah ana memaksa murid A atau murid B untuk dapat nilai yang ana prediksi? Apakah ana memaksa murid A dapat nilai 90? Apakah ana memaksa murid B dapat nilai 70? Jawabannya tidak kan syabab. Ana tidak memaksa siapapun. Ana tidak memaksa murid A untuk bersungguh-sungguh dalam belajar. Ana juga tidak memaksa murid B untuk bermalas-malasan. Tetapi syabab, prediksi ana hampir benar setiap kali. Tidak selalu benar pasti, tetapi 90% benar. Setiap 10 murid bisa prediksi 9 dengan benar misalnya. Masya Allah, ana hamba yang fakir, yang lemah ini bisa prediksi, bisa tahu pilihan dan perilaku murid ana di masa depan. Ana hamba ini yang banyak kekurangannya sudah bisa tahu apa nilai muridku di ujian. Bukan ana yang mendidik dia, tetapi sudah bisa tahu. Bukan ana yang astaghfirullahalazim menciptakan dia, tetapi sudah bisa tahu. Bukan ana yang kasih dia makan setiap hari, tetapi sudah bisa tahu. Bukan ana yang sembuhkan dia kalau dia sakit. Bukan ana yang kasih rezeki ke dia, tetapi sudah bisa tahu. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala ya syabab. Masa Allah subhanahu wa ta'ala tidak tahu masa depan kita, tidak tahu pilihan kita di masa depan seperti apa? Di sini astaghfirullah, ana tidak membandingkan ya syabab. Ana hanya kasih contoh biar syabab bisa membayangkan. Ini yang ana pelajari dari masyayikh ya syabab. Kalau ada persoalan yang sulit, dikasih contoh, dikasih cerita, biar mudah dicerna, mudah dipahami. Allah subhanahu wa ta'ala ya syabab memang tahu segala perilaku dan pilihan kita di masa depan. Allah subhanahu wa ta'ala tahu apa kekurangan, maksiat dan kebaikan kita di masa depan. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak memaksa kita untuk berbuat baik, tidak memaksa kita untuk bermaksiat. Allah yang menciptakan kita, Allah yang kasih kita rezeki, Allah yang tahu isi hati kita, Allah yang sembuhkan kita kalau kita sakit, Allah yang kasih kita kesempatan bernafas supaya bisa hidup. Guru aja bisa tahu dan bisa prediksi dengan benar. Masa Allah tidak bisa? Bedanya ya syabab, guru tidak yakin 100% kalau muridnya bakal dapat nilai yang dia prediksi. Tetapi Allah tahu 100% apa nilai yang hambanya bakal dapat, apa yang hambanya bakal lakukan, apa yang hambanya bakal pilih. Allah tahu bentar lagi antum bakal tutup kajian ini dan lanjut aktivitas atau bakal dengar kajiannya sampai akhir. Tetapi pertanyaannya, apakah Allah memaksa antum untuk tutup atau lanjut kajiannya? Jawabannya tidak ya syabab, pasti antum sendiri yang pilih. Kalau misalnya ada yang bilang ini memang takdirku, kebiasaan buruk ini takdirku, keadaan
miskin, keadaan ini takdirku, aku tidak bisa ubah apa-apa. Ini apa yang Allah tentukan di Lauhul Mahfuz sejak sebelum aku lahir. Maka jawablah dia dengan pukulan di muka dan bilang kayak gini, mohon maaf jangan tersinggung, bukan ana yang pukul, ana terpaksa pukul, ini takdirmu, Allah sudah tetapkan kamu terpukul di hari ini di Lauhul Mahfuz sebelum kamu lahir. Ana pasti bercanda ya syabab, jangan mukul orang ya. Amirul Mukminin Umar bin Khattab pernah tangkap orang dengan tuduhan minum khamar, karena tuduhan minum khamar itu ada hukumannya dalam Islam. Tetapi ternyata orang bilang seperti ini, kenapa kamu yang Umar menghukum aku? Aku tidak bisa apa-apa. Memang ini sudah takdirku dan ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum aku lahir bahwa aku bakal minum khamar di hari ini. Dan jawaban Sayyidina Umar lebih menarik lagi. Sayyidina Umar menghukum dia dulu baru bilang jangan sedih, aku tidak bisa apa-apa. Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa aku bakal menghukum kamu di hari ini. Jadi ya syabab, jangan salah paham soal takdir itu. Memang semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, tetapi tidak ada paksaan. Antum kan tidak tahu apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi berdasarkan apa antum pilih perilaku A atau perilaku B? Antum lakukan yang baik saja sebisa mungkin. Ini tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau antum tahu bahwa takdir itu ada dua macam, ada dua jenis, dan salah satunya bisa berubah ya syabab. Takdir buruk bisa berubah. Jenis yang pertama, takdir yang tidak bisa berubah, seperti ras antum atau negara kelahiran antum. Sehebat apapun antum, sesoleh apapun antum, antum tidak bisa mengubah kenyataan bahwa antum lahir di Indonesia atau di Mesir atau di Amerika. Dan jenis yang kedua itu syabab, takdir yang bisa diubah menggunakan senjata seorang muslim yang sayangnya jarang dipakai. Rasulullah SAW bersabda, la yaruddul qada illa du'a wa la yazid fil umri illa albir. Tidak ada yang dapat menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala selain doa, dan tidak ada yang dapat menambah umur seseorang kecuali perbuatan baik. Ana kasih contoh ya syabab dan pengalaman pribadi yang luar biasa. Ana lahir di kota Giza atau di Kairo Raya, dan biasanya orang Giza itu atau orang Kairo kalau mau jalan-jalan, jalan-jalannya ke kota Alexandria atau namanya Iskandariyah. Jadi kakak ana setelah selesai ujian, dia sepakat dengan teman-temannya untuk jalan-jalan ke kota Iskandariyah menggunakan dua mobil besar karena mereka rombongan besar. Dan pas hari H, kakak ana ketiduran dan mereka nunggu lama sekali, dia tidak bangun-bangun. Sampai mereka terpaksa berangkat dulu, nanti dia nyusul pakai bis. Pas dia bangun tidur, dia sangat sedih dan kesal ketinggalan perjalanan dengan teman-temannya di mobil. Kalau rombongan besar dan semuanya teman-teman biasanya seru. Jadi dia siap-siap mau berangkat pakai bis. Pas dia mau berangkat, dia dapat kabar ini. Semua teman-temannya itu kecelakaan parah dan semuanya meninggal dunia kecuali satu atau dua kalau tidak salah. Ini takdir yang bisa berubah syabab. Rencananya kakak ana naik mobil seperti biasa dengan teman-temannya. Mungkin ini yang sudah sebelumnya tertulis di Lauhul Mahfuz. Tetapi mungkin berkat doa ibu, berkat zikir pagi dan petang, dia takdirnya berubah dan dia ketiduran sampai dia ketinggalan perjalanan dengan teman-temannya, dan berkat itu dia masih selamat dan masih hidup sampai hari ini. Wahai jamaah yang ana cintai karena Allah Subhanahu wa taala, antum rutin doain anak-anakmu atau tidak? Antum rutin baca zikir pagi dan petang atau tidak? Antum rutin baca bismillah tawakkaltu ala Allah atau tidak? Wallahi ini semua bisa menyelamatkan diri antum dan anak antum dari kejadian parah dan kecelakaan. Jangan lupa berdoa dan berzikir ya syabab. Rasulullah SAW bersabda, Inna rabbakum hayyun karim yastahi min abduh idha rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifra. Sesungguhnya Rabb kalian maha pemalu dan mulia. Ia merasa malu jika hambanya mengangkat tangannya dan berdoa kepadanya dengan mengembalikannya dalam keadaan kosong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma
kafura. Sesungguhnya kami telah menunjukkan jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Kita yang pilih masa depan kita sendiri ya syabab. Kita yang pilih kita ini mau jadi orang baik atau orang buruk. Untuk itu ya syabab, kita bakal dihisab atas semua perbuatan kita. Jika bukan kita yang pilih, untuk apa kita dihisab? Iman terhadap qada dan qadar itu salah satu rukun iman ya syabab. Makanya sangat penting. Jangan lupa berdoa ya syabab, jangan lupa perbanyak doa. Ana ada satu amalan buat syabab, efeknya luar biasa Masya Allah. Kita buat wird doa, berdoa agar dapat beberapa hal dalam waktu yang tertentu. Misalnya sebulan, 10 hari, 20 hari berdoa 5 hal tersebut setiap hari. Antum tentukan 5 hal yang antum pengen sekali dapat. Misalnya mau dijaga dari perbuatan jahat, mau jodoh yang baik, yang salih atau salihah, mau dikasih rezeki yang lancar, mau menuntut ilmu. Dan tentukan waktu setiap hari untuk berdoa 5 hal tersebut. Seperti misalnya sebelum subuh. Dan lakukan ini selama 10 hari atau 20 hari atau 1 bulan. Terserah antum. Wallahi ana jamin efeknya luar biasa. Bisa jadi takdir antum jadi miskin berkat amalan ini, berkat doa yang antum lakukan secara terus menerus, antum menjadi kaya. Semoga kajian hari ini bermanfaat ya syabab. Semoga mudah dipahami insyaAllah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.